Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahasa. Yang saya hormati, para dewan juri, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan generasi muda, serta seluruh pecinta bahasa Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Prila Adanila dari Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan K1 di Universitas Negeri Jakarta. Masalah pendidikan tidak ada habisnya. Dan begitu pula masalah bahasa. Sebab bahasa adalah bagian dari pendidikan, budaya, dan jati diri bangsa. Maka hari ini, izinkan saya menyampaikan pidato bertema penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik antara identitas dan tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Ia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga simbol nasionalisme. Bahasa Indonesia telah menghubungkan ribuan pulau dan ratusan suku di Indonesia menjadi satu kesatuan. Dan itu bukanlah hal yang kecil. Namun, ironisnya kini di negara sendiri, bahasa Indonesia justru terancam kehilangan pamor, terutama di ruang-ruang publik yang setiap hari kita temui. Pusat perbelanjaan, papan reklame, gedung perkantoran, bandara, hingga media sosial. Kita melihat banyak sekali penggunaan bahasa asing yang dominan. Papan-papan banyak sekali bertuliskan grand opening, discount up to 17, dan juga daripada keluar, kita seringnya melihat tanda exit terpampang di mana-mana. Belum lagi nama-nama gedung, apartemen, restoran, bahkan warung kopi lokal memakai nama seperti The Urban Brew, Sunset Boulevard Cafe, dan Sky Residence. Apakah semua ini salah? Tidak sepenuhnya. Tapi jika kita tidak waspada, maka penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengikis rasa cinta terhadap bahasa sendiri. Lalu, menurut hasil kajian dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, lebih dari 50% nama toko dan tempat usaha di kota-kota besar di Indonesia saat ini menggunakan bahasa asing. Padahal tidak ada kewajiban hukum untuk itu. Dan juga kita memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang dengan jelas menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan, kantor, fasilitas umum, hingga papan informasi. Tapi implementasinya saat ini masih sangat longgar. Dan juga terbesit pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Dan juga saya merangkum beberapa alasannya. Yang pertama, bahasa asing dianggap lebih keren, lebih modern, dan lebih bergengsi. Seolah jika kita menggunakan bahasa Indonesia, produk akan dianggap kampungan atau tidak profesional. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku usaha. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Banyak yang belum tahu bahwa ada aturan dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan institusi terkait. Ini bukan sekedar masalah istilah, ini adalah masalah mentalitas dan kebanggaan nasional. Sebab jika kita tidak bangga pada bahasa sendiri, maka bagaimana kita bisa bangga sebagai bangsa Indonesia? Lalu, kita perlu mengingat kembali apa makna dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah hadiah dari kolonialisme. Ia lahir dari perjuangan. Ia disepakati, dipilih, dan dirawat oleh para tokoh bangsa sebagai simbol kesatuan di tengah keberagaman. Kita patut bersyukur karena tidak banyak negara di dunia yang memiliki bahasa nasional yang benar-benar diakui, dipakai, dan mampu menjadi alat pemersatu yang efektif seperti bahasa Indonesia. Lalu saat ini kita bertanya-tanya, mengapa ruang publik sangat penting untuk kita bisa membangun kesadaran berbahasa Indonesia yang baik? Ruang publik adalah cermin kebiasaan masyarakat. Apa yang sering kita lihat, itulah yang akan kita tiru.
Jika di jalan raya, pusat belanja, atau tempat wisata anak-anak, kita lebih sering melihat tulisan dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, maka jangan heran jika mereka tumbuh tanpa rasa memiliki terhadap bahasa nasional. Seperti yang dikatakan oleh tokoh bahasa Indonesia, Profesor Anton Mulyono, bahasa Indonesia adalah rumah besar bagi bangsa ini. Tanpa rumah itu, kita akan kehilangan arah dan identitas. Lalu sekarang, antara bahasa asing dan bahasa Indonesia, haruskah kita memilih? Tentu tidak. Kita bukan anti bahasa asing. Kita tidak bisa menolak kemajuan. Menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, atau bahasa Arab adalah sebuah keunggulan di era globalisasi saat ini. Namun, menguasai bahasa asing tidak berarti mengabaikan bahasa sendiri. Bahkan negara-negara maju pun sangat menjaga bahasa nasional mereka. Seperti di Prancis, semua produk dan iklan wajib mencantumkan bahasa Prancis. Di Jepang, bahkan merek-merek global sekalipun harus memakai huruf kanji di ruang publik. Lalu di Korea Selatan, nama tempat, merek, dan iklan tetap menggunakan Hangul meskipun sudah mendunia. Mereka bangga, mereka percaya diri dengan bahasa mereka sendiri. Dan kita seharusnya juga bisa seperti itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita harus perkuat regulasi dan pengawasan pemerintah. Penegakan undang-undang bahasa harus lebih tegas. Setiap pelanggaran di ruang publik harus ditindak, tetapi dengan pendekatan edukatif dan persuasif. Yang kedua, beri intensif bagi pelaku usaha yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah daerah bisa memberikan penghargaan program pajak seperti potongan pajak atau promosi khusus bagi toko atau UMKM yang mempromosikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kampanye publik yang masif dan kreatif. Gunakan media sosial, komunitas, hingga orang-orang berpengaruh untuk menggaungkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia di ruang publik. Dan yang paling penting, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadilah generasi muda yang berani untuk berbahasa Indonesia di tempat umum, di media sosial, di dunia profesional, tanpa merasa rendah diri. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah jati diri kita. Jika kita tidak menjaganya, maka siapa lagi? Jangan biarkan bahasa Indonesia menjadi tamu di negaranya sendiri. Jangan biarkan ruang publik kita menjadi tempat asing bagi bahasa ibu kita. Mari kita junjung bahasa Indonesia setinggi-tingginya, bukan karena terpaksa, tetapi karena bangga, bukan karena aturan, tapi karena cinta. Sebagaimana kata pujangga Khairil Anwar, kami adalah angkatan baru yang tidak akan menyerah, yang akan mematahkan jejak dengan bahasa sendiri di tanah sendiri. Akhir kata, jaga bahasa, jaga bangsa, jaga Indonesia. Mulai dari ruang publik, mulai dari langkah kecil, mulai dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, bahasa Indonesia.